Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wijayanti dari SMA Negeri 1 Ranudongkal, Kabupaten Pemalang. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang Mendeley secara singkat dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mendeley adalah software manajemen referensi dan jaringan sosial akademis yang bisa membantu mengorganisir penelitian, berkolaborasi dengan penelitian secara online, dan menemukan publikasi penelitian terakhir, dan gratis. Kemudian untuk yang berikutnya, saya menggunakan menyuplik dari PPT Bu Ari Widiani, penggiat Mendeley. Mohon izin Bu Ari, saya menggunakannya karena PPT yang panjenengan buat bisa dengan mudah dipahami. Terima kasih Bu Ari Widiani. Alasan perlu digunakan Mendeley ini adalah: 1. Memudahkan dan mempercepat penulisan artikel ilmiah melalui manajemen referensi. Yang kedua, meminimalisir kesalahan penulisan sumber kutipan dan sumber pustaka. Bibliografi otomatis sesuai dengan format yang diinginkan, contohnya APA. Kemudian yang ketiga, meminimalisir plagiasme tulisan. Untuk manfaat dari Mendeley sendiri itu bisa untuk siswa, mahasiswa, peneliti, calon peneliti, dan bagi libraries. Nah, di sini ada banyak poin dalam bahasa Inggris dan insya Allah bisa dipahami oleh semuanya. Yang intinya yaitu tadi ada salah satunya memudahkan kita dalam menyusun karya tulis, tesis maupun hasil penelitian lainnya dengan tanpa plagiarisme. Kemudian sebelum kita menggunakannya, kita tahu dulu bagaimana cara menginstalnya. Yang pertama yaitu kita akses ke situs Mendeley dulu, registrasi akun, klik create a free account, isikan form yang disediakan. Kemudian pilih konsentrasi yang sedang Anda geluti, misalnya sebagai guru atau peneliti, mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Kemudian download aplikasi Mendeley Desktop, klik ikon. Selanjutnya, install master Mendeley Desktop yang sudah di-download, kemudian klik buka aplikasi Mendeley Desktop yang sudah diinstal, masukkan email dan password sesuai dengan registrasi pertama kali. Selanjutnya, skip sekali lagi. Berikutnya, install Microsoft Word plugin. Pada saat install, jangan coba-coba buka Microsoft Word. Klik Tools, klik Install Microsoft Word plugin. Nah, ini gambarnya seperti ini, bawah sendiri nih. Selanjutnya, ada perbedaan tampilan sebelum dan sesudah install Mendeley. Kita lihat yang sebelumnya, ini sebelumnya itu tampilannya seperti biasa. Nah, kalau kita mau menggunakannya, kita klik bagian ini, references. Ulangi lagi bahwa waktu kita membuka Word-nya, itu kita klik dulu references-nya dulu. Nanti sesudahnya, kalau sudah install, nanti muncul tampilan yang berbeda seperti ini. Perbedaannya yaitu ada tanda Mendeley di sini, warna merah dengan huruf M. Kemudian insert citation, insert bibliografi, insert a citation. Tuh. Selanjutnya kita
menuju ke tampilan Mendeley di desktop. Kita tutup dulu. Di Mendeley desktop kita buka dulu tampilannya. Pada Mendeley desktop ini ada 3 bagian utama yang terbagi dalam 3 kolom. Yang ini yang ada tanda panahnya, yaitu kolom pertama, tengah adalah kolom kedua, yang sebelah kanan adalah kolom ketiga. Yang pertama di sebelah kiri adalah library overview, menampilkan seluruh sumber daya atau koleksi referensi yang kita miliki. Ada literature search, all document, recently added, recently read, favorite, review, my publication, unsorted, create folder, sampai ke bawah ada grup juga. Kemudian untuk yang kolom di tengah adalah referensi list, menampilkan daftar dokumen yang tersimpan pada folder yang dipilih pada dokumen overview. Misalnya kita ngeklik pada all dokumen, maka yang ditampilkan di sini adalah keseluruhan dokumen yang sudah kita punyai, yang sudah kita masukkan ke aplikasi Mendeley ini. Kemudian kalau yang baru ditambahkan, misalnya saya baru saja menambahkan file ini tentang sustainable development, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Ini yang baru saja saya tambahkan. Kemudian yang baru saja saya baca ini. Nah, di sini ada favorit juga. Kita bisa menambahkan tanda. Di sini favoritnya belum ada, belum saya tambahkan. Kemudian need review dan seterusnya. Di sini tampilannya. Untuk all dokumen di sini ada tanda warna warna hijau dan bintang. Warna hijau di sini berarti menunjukkan bahwa yang file tersebut sudah dibaca, tapi kalau misalnya mau diaktifkan lagi bisa, artinya nanti mau dibaca lagi, ini perlu dibaca lagi, ini bisa diaktifkan seperti ini. Tapi tanda warna hijau itu artinya bahwa sudah dibaca meskipun hanya sekilas saja. Kalau yang ini berarti baru di-download. Lah, tanda bintang berarti itu untuk menunjukkan mau menjadi favorit apa enggak. Misalnya di sini ini mau saya jadikan favorit. Nah, saya beri tanda bintang di sini. Nah, di sini favoritnya. Selanjutnya kita ke sebelah kanan. Kolom yang paling kanan adalah dokumen detail. Dokumen detail ini dipergunakan untuk menampilkan detail informasi dari koleksi yang terpilih di kolom tengah. Jadi misalnya di sini saya klik kolom yang tengah, Sutrisno dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dan seterusnya. Maka ketika saya klik di tengah ini pada artikel ini, maka penjabarannya ada di kolom yang sebelah kanan. Di sini lebih lengkap, ada judul, ada waktunya. Kemudian di sini yang belum ada masih bisa kita lengkapi berdasarkan data yang sudah ada nanti di file lengkapnya. Berisi abstrak juga. Nah, di sini itu untuk penjelasan dari tiap-tiap kolom pada tampilan Mendeley di desktop. Kemudian
di sini ada menambah add ya, nambah file. Kita bisa menambahkan file yang sudah kita download. Misalnya di sekolah ada akses internet gratis, misalnya wifi, karena kita difasilitasi itu, kita bisa mendownload dulu dan menambahkannya bisa ditambahkan dari download ini. Misalnya ini saya klik ini course introduction, atau di lainnya dulu kita cari artikel-artikelnya. Oh, enggak ada, ternyata sudah saya pindahkan. Misalnya ini saya open. Nah, di sini muncul seperti ini. Kita lihat yang baru saja ditambahkan ini, up power your skill STEM, tentang STEM ya, STEM. Lah, ini adalah untuk menambahkan file untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Kemudian di sini kita mau mencari, misalnya dari semua dokumen kita mau mencari tentang kemampuan berpikir kritis. Misalnya di sini kita arahkan kursor di sini, kita klik di bagian search, kemudian berpikir kritis. Nah, berpikir kritis. Nah, di sini sudah ada ini ya. Ini bisa kita tambahkan di sini. Bisa dikumpulkan sesuai dengan foldernya. Misalnya di sini create folder, kita hapus dulu di sini. Ini untuk mencari ada atau tidaknya tentang kemampuan berpikir kritis. Kita create folder dulu. Folder, misalnya kita mau meneliti tentang pengaruh ESD, Education Sustainable Development, ESD, terhadap kemampuan berpikir kritis. Kita buat file khusus untuk ESD, folder, kemudian kita buat lagi untuk berpikir kritis. Nah, ini. Nah, di sini untuk berpikir kritis kita cari dulu di all dokumen. Ada apa tidak yang file yang sudah pernah di-download atau sudah tersimpan di dokumen pada aplikasi Mendeley ini. Kita cari dulu kritis, berpikir kritis. Berpikir kritis. Nah, di sini sudah ada ternyata ini ya, ada 2 ini. Kemudian saya tambahkan di sini. Menambahkannya cukup di klik aja. Nah, kita geser, kita masukkan ke berpikir kritis. Nah, masuk ke sini. Kemudian yang satunya kita masukkan juga ke sini, berpikir kritis. Kita buka foldernya. Nah, di sini sudah ada 2 tentang kemampuan berpikir kritis. Kemudian folder yang kedua tentang ESD. Kita cari tentang ESD dulu. Di sini kita hapus dulu berpikir kritisnya. Kita cari di all dokumen. Apakah di dokumen kita itu sudah ada tentang ESD? Nah, sudah ada di sini. Education Sustainable Development. Kita masukkan ke folder ESD. Kemudian ini juga. Nah, di sini ada 2. Nah, kalau kita misalnya mau menambahkan lagi tentang ESD dikaitkan dengan kemampuan berpikir kritis, kita cari dengan literatur search.
ISD berpikir kritis. Kita cari di sini ada atau tidak. Nah, ini ada problem based learning dengan konteks untuk meningkatkan. Nah, ini kita save dulu referensi ini. Kita save dulu. Nah, kalau sudah kita save, kita bisa memasukkan juga ke ISD ini foldernya. Nah, kita lihat di folder ISD itu ada 3, sudah ada 3. Nah, cukup ini. Selanjutnya kita mau menggunakan referensi Mendeley pada Microsoft Word dengan insert citation. Kita buka dulu, kita cek dulu toolnya. Sekali lagi kita cek dulu, arahkan kursor ke tools, dicek pada bagian uninstall. Ini MS Word plugin. Nah, di sini kalau sudah uninstall berarti sudah bisa digunakan. Ya, sekali lagi klik tools, kemudian cek bagian uninstall. Nah, kalau sudah uninstall kita bisa langsung membuka Word di sini. Nah, tampilannya masih seperti ini. Tampilannya masih Word biasa yang kita gunakan. Lah, bagaimana kalau kita mau menghubungkan ke Mendeley? Kita klik references. Nah, seperti ini, saya ulangi. Klik references, kemudian muncullah tampilan yang membedakan dengan Word yang sebelum menggunakan Mendeley ini, yaitu adanya insert citation, kemudian ada open Mendeley, kemudian ada insert citation. Nah, ini yang membedakan, ada tanda huruf M ya, M Mendeley di sini. Nah, kita mulai dengan misalnya judulnya pengaruh bahan ajar berbasis ISD terhadap kemampuan peningkatan. Berpikir kritis siswa. Nah, ini misalnya pengaruh bahan ajar terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Kita mau menulis tentang berpikir kritis dulu. Nah, kita buka aplikasi, kita buka Mendeley-nya tentang berpikir kritis. Nah, kita buka, kita klik di sini, berpikir kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis. Kita lihat pada bagian pendahuluan. Ada kita yang nih, kita misalnya mau mengambil kalimat yang ini. Kemampuan berpikir kritis setiap siswa tergantung pada latihan yang sering digunakan untuk mengembangkan berpikir kritis. Kita blok di sini, kita copy, kita pastekan di sini, Ctrl V. Nah, di sini kemampuan berpikir kritis setiap siswa berbeda-beda tergantung pada latihan yang sering dilakukan untuk mengembangkan berpikir kritis. Nah, supaya meminimalisir plagiarisme, kita
parafrasekan dengan menggunakan kalimat yang berbeda tapi intinya sama. Misalnya frekuensi latihan yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan mengembangkan berpikir kritis, menyebabkan perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa. Frekuensi latihan yang dilakukan untuk mengembangkan berpikir kritis menyebabkan perbedaan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini frekuensi latihan yang dilakukan untuk mengembangkan berpikir kritis menyebabkan perbedaan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini tadi kita ambil dari mana? Nah, go to Mendeley. Kita ambil dari ini, Sri Wahyuni, dari pengarangnya. Kita copy, kita kembali ke tadi, masukkan ke sini. Nah, di sini muncul. Nah, seperti itu. Wahyuni 2015. Nah, untuk daftar pustakanya, barangkali kita lupa masuk kemana, kita buat dulu daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka kita langsung ketik insert bibliografi. Nah, begitu cara membuat daftar pustaka dengan insert bibliografi. Demikian penjelasan tentang Mendeley. Masih banyak kekurangan dalam penjelasan ini karena keterbatasan yang saya miliki. Semoga meskipun sangat singkat, tapi semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.